Dalam 2 bulan terakhir kita melihat emiten-emiten properti pada naik ya atau rebound setelah turun sekitar bulan April, Mei, Juni lalu. Ini juga terlihat dari indeks properti dan real estate dari bursa kita yang naik sekitar 16% sejak bulan Juli sampai saat video ini diambil. Lalu bagaimana sih sebenarnya kinerja dari emiten properti itu sendiri? Apakah kenaikan dari harga saham-saham emiten ini didukung oleh fundamental maupun kinerjanya atau hanya sentimen sesaat saja? Yuk kita bahas pada video kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel ini dulu dan teman-teman bisa download ebook kami. Karena kami sudah merilis ebook di mana menurut kami ebook tersebut akan sangat bermanfaat untuk perjalanan investasi Anda. Di dalam ebook tersebut ada beberapa hal yang kita bahas mengenai yang pertama mindset investasi, yang kedua adalah 3 contoh saham undervalue, bahkan beberapa diantaranya ada potensi naik 1 bagger atau 100%. Maka sekali lagi teman-teman wajib untuk download ebooknya. Silahkan download ebook ini melalui link di bawah ini ya, dan sekali lagi ini free alias gratis. Oke, sebelum kita masuk ke kinerjanya ada beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai emiten properti. Nah, biasanya emiten properti ini kita bicara mengenai marketing sales. Apakah marketing sales ini naik atau tidak? Ketika marketing sales ini naik, biasanya ini akan mencerminkan kinerja emiten di periode berikutnya akan menjadi lebih baik. Berbeda kalau misalkan marketing salesnya mengalami penurunan, ya bisa jadi kinerja di kuartal berikutnya atau di periode berikutnya akan menurun. Nah, di video kali ini kita akan membahas sekilas saja mengenai 3 emiten properti yang bisa dikatakan blue chipnya emiten properti, yaitu BSDE, PWN, dan juga CTRA. Kita bahas mengenai kinerja kuartal 2 2024 dan juga marketing salesnya. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai saham BSDE atau BSD City. Kita lihat dulu pergerakan harga saham BSDE sepanjang tahun 2024, di mana di semester 1 saham BSDE mengalami penurunan ya, di mana pada bulan Januari kemarin saham BSDE sempat diperdagangkan di level 1120, kemudian turun sampai ke level terendahnya di 870-an. Kemudian mulai bulan Mei sampai dengan bulan Agustus ini harga saham BSDE mengalami rebound atau mengalami kenaikan dengan kalau kita hitung dari level terendahnya pada bulan April lalu itu sudah menghasilkan yield atau kenaikan harga saham sebesar 36%. Dan di harga saat video ini diambil tanggal 20 Agustus 2024 di harga 1180 menunjukkan level PBV 0,7 kali dengan PI rasio 4 kalinya. Nah, sekarang kita lihat kinerja dari BSD per posisi Maret 2024, karena kebetulan sampai saat video ini diambil tanggal 20 Agustus 2024 BSD masih belum merilis kinerja kuartal 2-nya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita lihat di kuartal 1-nya. Kuartal 1 2024 BSD membuka kinerja yang menurut saya bagus ya, yang dimana pendapatan usahanya naik 31% dari 2,8 triliun rupiah menjadi 3,7 triliun rupiah. Kemudian laba kotornya naik 43% dari 1,8 triliun menjadi 2,6 triliun, dan laba bersihnya naik 63% dari 986 miliar menjadi 1,5 triliun rupiah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan marketing sales untuk posisi kuartal 2 2024. Jadi kebetulan walaupun BSDE ini belum merilis kinerja kuartal 2-nya, tapi BSDE sudah merilis mengenai capaian kinerja marketing sales untuk tahun 2024 semester 1. Dimana kalau kita lihat marketing sales di semester 1 atau posisi dari Januari sampai dengan bulan Juni 2024 sebesar 4,84 triliun rupiah ya, alias ini sudah sebesar 51% dari target marketing sales untuk tahun 2024. Dan marketing sales ini naik 1% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,79 triliun rupiah.
Nah, sekarang kita masuk ke saham berikutnya yaitu PT Pakuwon Jati atau saham dengan kode emiten PWON. Ya, biasanya dikenal dengan saham pawon seperti itu ya. Kita lihat dulu pergerakan harga saham PWON sepanjang tahun 2024 di mana kurang lebih pergerakannya juga sama dengan BSDE. Pada semester 1 2024 harga saham PWON cenderung menurun ya, di mana pada awal tahun 2024 Januari kemarin harga saham PWON sempat berada di level 460. Kemudian berangsur-angsur turun sampai di level terendahnya di harga sekitar 360-an. Dan 2 bulan terakhir ini, bulan Juli dan Agustus, harga saham PWON berangsur-angsur naik, bahkan kenaikannya cukup signifikan ya. Dan kalau kita hitung sejak level terendahnya pada bulan Juli lalu sampai saat video ini diambil, yaitu tanggal 20 Agustus 2024, harga saham PWON sudah memberikan yield atau kenaikan harga saham sebesar 31%. Dan di harga 478 menunjukkan level PBV 1,2 kali dengan PI rasio 14 kalinya. Nah, sekarang kita lihat kinerja posisi Juni 2024 untuk PWON ini. Dan kebetulan kalau PWON saat video ini diambil sudah merilis kinerja kuartal 2-nya. Dan secara keseluruhan kinerja dari PWON cukup bagus ya. Bagus bahkan, dimana kalau kita lihat di sisi pendapatannya naik 13% dari 2,8 triliun rupiah menjadi 3,2 triliun rupiah. Kemudian laba brutonya naik 14% dari 1,6 triliun rupiah menjadi 1,8 triliun rupiah. Dan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sayangnya mengalami penurunan ya, turun 23% dari 1 triliun menjadi 846 miliar rupiah. Nah, untuk PWON sendiri ini sedikit berbeda dengan emiten properti lainnya, dimana kalau teman-teman lihat public expose dari PWON ini, ternyata ada 2 segmen yang mempengaruhi kinerja dari PWON ini ya, 2 segmen besarnya, yaitu recurring income dan juga penjualan dari rumah tapaknya atau residensialnya. Bahkan untuk recurring income-nya dari PWON ini menyumbangkan kontribusi 75% dibandingkan dari total revenue. Alias dari semua pendapatan yang dimiliki oleh PWON tadi, 75%-nya disumbangkan dari segmen recurring income, di mana recurring income ini adalah sewa dari mall ya. Jadi kalau teman-teman melihat PWON ini punya banyak mall di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan juga Jawa Tengah. Jawa Tengah ada di Solo dan juga Jogja, di mana mall tersebut menyewakan tenan yang tenan ini akan disewa oleh pihak retailer, dan ternyata segmen ini memberikan kontribusi paling besar. Jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa PWON ini sebenarnya bisnis sewa mall sebenarnya ya. Kemudian bagaimana dengan marketing sales untuk residensialnya? Nah, ternyata untuk marketing sales dari PWON sendiri juga mengalami kenaikan ya. Di sini teman-teman bisa lihat setelah pandemi COVID tahun 2020, marketing salesnya mengalami kenaikan ya, dari 1 triliun menjadi 1,4 triliun. Kemudian di tahun 2022-nya juga mengalami kenaikan menjadi 1,5 triliun. 2023-nya mengalami penurunan. Namun di posisi sampai dengan kuartal 2 2024 ini sudah mengalami kenaikan lagi. Jadi sempat menurun di tahun 2023 dan 2024-nya sudah mulai naik kembali. Jadi bisa dikatakan untuk marketing sales di tahun 2024 ini membaik. Oke, yang terakhir kita bahas mengenai saham CTRA ya, atau Ciputra Development. Nah, kita mulai dulu dengan pergerakan harga sahamnya, di mana kurang lebih harga saham CTRA bergeraknya juga sama dengan PWON maupun BSDE ya, di mana di awal tahun 2024 CTRA sebenarnya berhasil dia bertahan tidak mengalami penurunan ya, bertahan di level di sekitar 1.300-an. Tapi kemudian pada bulan Aprilnya harga sahamnya tiba-tiba jatuh dan kemudian sideways cukup panjang sampai dengan bulan Juni, sampai di level terendahnya di harga sekitar 1.050-an. Dan pada bulan Juli dan Agustus ini harga saham CTRA pun juga ikut-ikutan naik ya. Jadi seperti dengan BSD maupun PWON tadi, CTRA juga naik. Kalau kita hitung dari harga terendahnya pada bulan Juni kemarin sampai saat video ini diambil tanggal 20 Agustus 2024, harga saham CTRA sudah naik sekitar 24%. Dan di harga saat ini di 1.325 menunjukkan level PBV 1,2 kali dengan PI rasio 12 kali. Nah, sekarang kita lihat kinerja dari CTRA
CTRA untuk posisi Juni 2024, di mana CTRA ini juga sudah merilis kinerja sampai kuartal 2-nya ya. Dan CTRA membukukan kinerja yang juga bagus. Pendapatannya naik 13% dari 4,4 triliun rupiah menjadi 5 triliun rupiah. Kemudian laba kotornya juga bagus, naik 16% dari 2,1 triliun rupiah menjadi 2,4 triliun rupiah. Dan laba bersihnya naik 32% dari 778 miliar rupiah menjadi 1 triliun rupiah. Nah, bicara mengenai marketing sales dari CTRA sendiri, ini juga menarik. Kenapa? Karena marketing sales CTRA sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan. Ya, di tahun 2021 CTRA membuka marketing sales 7,4 triliun rupiah. Kemudian tahun 2022 naik 11% menjadi 8,2 triliun rupiah. Tahun 2023-nya naik 24% menjadi 10,2 triliun rupiah, dan targetnya untuk tahun 2024 ini naik 8% menjadi 11,1 triliun rupiah. Ini adalah target tahun 2024, dan posisi untuk semester 1 2024 itu sudah mencapai 6 triliun atau naik 20% dibandingkan posisi semester 1 di tahun 2023 kemarin. Nah, kalau kita lihat 3 emiten properti tadi rata-rata mengalami kenaikan ya, baik itu dari pendapatan sampai laba bersih sampai dengan marketing salesnya. Memang PWN secara laba bersih ini mengalami penurunan, tapi secara revenue ini juga masih mengalami kenaikan. Marketing salesnya pun juga naik. Di samping dengan kinerja yang naik, saya juga optimis emiten-emiten properti ini pada akhirnya juga akan naik lagi atau akan menuju ke hype-nya karena sentimen mengenai penurunan suku bunga. Jadi yang ditunggu para investor ini adalah suku bunga yang turun, dimana ketika suku bunga turun maka persepsinya adalah properti banjir dengan pembelian, karena mayoritas masyarakat di Indonesia dia membeli properti dengan cara KPR ya. Jadi kalau suku bunga turun maka potensi bunga KPR juga turun. Ini akan membuat orang-orang mau membeli atau mau memiliki properti baru dengan cara KPR. Nah, dari 3 emiten tadi nih, kira-kira kalian pegang saham emiten properti apa saja? Yuk kita diskusi di kolom komentar